Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Wah, ini kuliah subuh lagi kita. Kuliah subuh tentang cinta. Aduh. Iya, tapi ini menyenangkan sekali ya. Pagi-pagi bicara sesuatu yang mendalam gitu ya. Dengan suara kita juga masih agak bantal. Jadi ya ini bagus lah. Jadi muka bantal, suara bantal. Ya. Suka bantal, suara bantal. Ya. Suara saya terdengar dengan jelas ya, Kang Ani. Bagus, bagus sekali Kang Latif. Sangat bagus. Oke. Iya. Monggo Kang, Ya, lanjut dulu Kang pembukaannya Kang. yes, yes. Ya. Jadi rekan-rekan semua, tadi saya sudah sedikit sekilas jelaskan ini adalah episode yang kedua dari filsafat orang awam. Jadi program khusus yang kita buat untuk membumikan filsafat. Bagaimana filsafat itu dipahami bagi orang awam seperti saya, seperti Anda semua, memahami filsafat dengan cara mudah. Filsafat yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena sesungguhnya filsafat itu adalah bagaimana kita mencoba mencari kebijaksanaan. Dan episode kedua ini, sebelumnya kita sudah bahas episode pertama tentang kenapa pentingnya kita belajar filsafat. Kali ini kita akan bahas tentang filsafat cinta. Nanti akan ada filsafat tubuh, filsafat makan dan minum, dan lain sebagainya. Filsafat cinta. Nah, kalau konon katanya Kangen, kalau kita bicara cinta, itu nggak bakal habis dalam 1 jam, bahkan mungkin 1 harian pun kita bicara cinta itu nggak bakal ada habis-habisnya. Nah, kita akan bahas tidak lebih dari 1 jam dengan filsafat cinta. Kita coba peres kira-kira dari sisi cinta itu apa yang kita bahas. Kira-kira itu Kangen. Nah, Siap. silakan. Filsafat Ya, cinta. Tentang awal. ya Kang Latif, terima kasih. Ini jujur ya, saya selalu menunggu Jumat pagi ini. Karena bagi saya ini seperti ritual mingguan yang mengingatkan saya akan satu istilah kalau di filsafat itu otentisitas. Atau kita menyebutnya kesejatian. Begitu. Kenapa ini membantu saya mengingatkan terus kesejatian? Karena biasanya kalau hidup kita yang biasa sehari-hari, itu banyak kadang-kadang kita terjebak ke dalam pekerjaan, rutinitas, sehingga kita lupa dengan apa yang disebut sebagai kesejatian. Nah, makanya tema cinta itu sebetulnya satu tema yang penting untuk mengenal kesejatian itu, atau otentisitas itu. Jadi contoh misalnya kalau saya bekerja sebagai pekerja, apakah pekerja itu sesuatu yang sejati dalam diri manusia? Tentu bukan. Apakah saya sebagai dosen itu sebagai sesuatu yang sejati? Tentu bukan. Kalau saya sebagai misalnya orang tua, apakah sesuatu yang sejati? Juga bukan sebetulnya. Jadi sejati itu sesuatu yang sudah ada pada diri kita di saat kita mulai muncul di atas muka bumi ini. Jadi kalau Kang Latif ingat, dulu kita kan waktu bayi itu hidup di mana Kang Latif? Waktu belum lahir, mohon maaf, di alam rahim. Nah, betul. Kenapa kita ada di alam rahim? Rahim itu kan dari bahasa Arab. Artinya alam penuh cinta. Jadi kebayang tidak, kita waktu masih jadi janin, ini baru tumbuh nih, ya, itu udah ada di satu dunia, namanya itu dunia rahim, alam rahim. Ya, itu artinya kita secara otentik, secara sejati kita itu berasal dari dunia cinta. Itu dulu yang mau saya sampaikan. Kemudian ketika kita lahir, kenapa bayi itu menangis Kang Latif? Bayi itu menangis karena dia terpisah dari dunia cinta tadi. Makanya karena dia terpisah, sang bayi itu harus selalu terhubung dengan alam rahim. Nah, cara terhubungnya itu adalah dengan menyusui ibunya. Ketika sang bayi itu menyusu kepada ibunya, maka sang bayi itu ingat lagi dengan alam cinta tadi, alam kasih sayang. Makanya bayi yang nangis kalau menyusu ke ibunya itu kembali senyum, kembali tenang. Nah, ini terus begitu sehingga manusia itu sepanjang hidupnya sebetulnya mencari atau mengamalkan, menghusui apa yang disebut sebagai cinta. Makanya ketika orang meninggal pun Kang Latif, meninggalnya pun disebut apa? Almarhum. Almarhum itu orang yang dicintai juga. Jadi kebayang tidak secara hidup dari mulai kita lahir sampai kita meninggal, kita bahkan sebelum lahir kita itu ada di namanya alam cinta. Jadi gitu Kang. Makanya kenapa penting kita mengenal dengan apa yang disebut sebagai cinta tadi. Gitu. Jadi secara esensial ya itu yang otentik dari diri kita. Gitu. Yes. Artinya Gitu, kita Kang. bicara tentang kesejatian dan bicara tentang fitrah manusia, tentang cinta.
Setuju ya, Kang, ya? Persis, betul. Bahkan lebih daripada itu, gini, Kang Latif, manusia itu selalu ada yang disebut sebagai ruang kosong. Jadi kita itu selalu punya namanya ruang kosong. Mungkin Kang Latif bertanya, apa bedanya antara manusia dengan benda-benda, dengan hewan, dengan tumbuhan? Satu yang membedakan, ruang kosong. Nah, ruang kosong itu adalah ruang di mana kita itu betul-betul secara otentik bisa merasakan kehadiran kita dengan satu kesadaran penuh. Berbeda halnya dengan binatang. Jadi kalau binatang itu punya nggak kesadaran? Punya. Tetapi binatang itu tidak punya atau tidak punya kesadaran akan dirinya. Berbeda halnya dengan manusia. Manusia itu punya kesadaran dan bisa menyadari kesadarannya. Makanya ada cinta di sana. Gitu. Jadi manusia itu punya cinta karena itu. Nah, potensi itulah, Kang, berada di mana? Satu ruang kosong dalam diri kita. Yang memang itu tidak bisa dibeli sebetulnya, tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa dibohongi, sistemnya canggih apapun, tidak bisa yang namanya mengangkangi what we call love. Makanya tema cinta dalam filsafat, ini tema abadi. Jadi sejak kemunculan filsafat ya nggak jauh-jauh berusaha mencari yang namanya cinta itu gitu. Makanya kenapa filsafat itu filosofia. Filosofia itu kan dari philos dan sophos. Philos itu cinta, sophos itu sophia, kebijaksanaan. Jadi kebayang tuh, filsafat itu sendiri cinta kebijaksanaan. Jadi mulai dengan cinta. Gitu. Jadi cinta itu sesuatu yang sangat sejati lah, Kang Latif lah. Maka sekarang mungkin gini, Kang, gimana sih supaya kita cinta itu mengantarkan kita ke kesejatian? Itu mungkin ya yang karena kadang-kadang dalam cinta itu banyak jebakan nih, Kang. Hati-hati nih, Kang nih. Karena ada orang yang mengaku cinta tetapi sesungguhnya bukan cinta. Karena cinta di mana-mana selalu membebaskan. Artinya membebaskan itu bukan apa ya, menjauhi hukum Allah, bukan. Artinya membebaskan itu justru karena kita dekat dengan sumber cinta, yaitu Allah, maka kita menjadi bebas. Jadi bebas di sini bukan bebas dalam pengertian bebas apa modern ya, definisi modern bukan ya. Tapi bebas itu misalnya, kebayang nggak, Kang Latif? Ini karena kita punya cinta nih, Kang nih, dengan kajian-kajian seperti ini, maka kita bisa melampaui hambatan fisik. Ngantuk di pagi hari, lelah di pagi hari, itu tidak kita hitung. Karena buat kita itu ada satu kecintaan lebih daripada itu semua. Apa itu? Berbagi kebaikan, berbagi pencerahan barangkali, mudah-mudahan kepada teman-teman, kepada kita sendiri. Itu ya, artinya cinta selalu melampaui fisik dan selalu melampaui ruang dan waktu. Itu. Jadi itu filosofisnya itu Kang Latif. Kalau kita bicara mengenai cinta. Cinta itu kebebasan, cinta itu melampaui batas ruang dan waktu, cinta itu sesungguhnya juga menuju kesejatian. Nah, menariknya cinta itu kebebasan, tapi seringkali orang banyak yang salah memahami cinta. Kalau gua udah cinta orang, maka timbul ekses misalkan posesif, ingin mengekang. Nah, itu seringkali mungkin muncul begitu, dan itu katanya ini karena gue cinta banget sama lu gitu. Nah, kira-kira gimana apa terhadap? Iya, saya boleh minjem ya, Kang Latif lah, minjem tokoh dulu nih. Ada, kalau di dalam psikologi itu ada tokoh namanya Erich Fromm. Jadi Erich Fromm ini tokoh penting dalam psikologi yang memang menulis satu buku yang legendaris, itu The Art of Love ya, yang mana itu bercerita mengenai seni cinta. Nah, ini menarik sekali analisanya Erich Fromm. Erich Fromm mengatakan begini, banyak orang keliru mengatakan saya cinta, atau namanya itu falling in love. Begitu. Falling in love kan jatuh dalam cinta. Kata Erich Fromm, sebetulnya yang dewasa itu bukan falling in love, adalah standing in love. Kenapa orang menyebutnya falling in love? Karena memang ketika orang jatuh cinta, namanya juga jatuh ya, itu biasanya yang dihancurkan pertama kali adalah yang disebut sebagai ego. Contoh nih, kita jatuh cinta nih. Pertama kali orang jatuh cinta, yang dihancurkan tuh egonya dulu, Kang. Makanya disebut falling in love kan. Egonya dihancurkan terus sampai ke titik nihil. Bahkan kalau bisa ke minus. Yang penting ada cinta di sana. Di sana ada pengorbanan, segala macam. Tapi banyak orang lupa. Ketika sudah falling in love, let's say udah ada attachment, ada komitmen. Pelan-pelan ego dibangun nih, ya. Batu bata ego yang tadinya dihancurkan di awal dibangun pelan-pelan, dibangun. Ketika dibangun, maka kata Erich Fromm, akhirnya muncul konflik di sana.
Jadi yang tadinya sejarahnya ada dua orang, yang usahanya pengen jadi satu, ternyata menjadi dua lagi dengan ego masing-masing. Makanya dalam cinta itu ada 3 jenis, Kang Latif. Pertama, jenis relasi yang disebut sebagai masokhisme. Nah ini masokhisme itu adalah jenis cinta di mana, nah ini orang merasa eksis ada cinta kalau dia merasa dicintai. Itu masokhisme. Pokoknya fokus apa kan, saya pengen dicintai aja. Pengen diatur dari cara pakai baju, pengen disapa, pengen diberi hadiah, pokoknya di. Nah, dengan dia di itu dia merasa eksis, Kang. Nah, itu yang masokhisme. Apakah ini cinta sehat? Kata Arif From, no. Terus yang kedua, ada namanya cinta sadisme. Cinta sadisme itu dia bukan di, tapi me. Pokoknya ingin mengatur. Pokoknya kalau saya itu merasa kekasih saya atau pasangan saya itu eksis kalau dia mau saya atur. Makanya me. Wah, itu luar biasa tuh. Mengatur dari pakaian, dari macam-macam, ya, termasuk dari cara bicara barangkali, ya. Pokoknya warna baju aja masih sama dengan apa yang saya mau. Itu me. Apakah ini cinta sehat? Tentu tidak. Ada yang ketiga, namanya cinta integralisme. Jadi cinta integralisme itu cinta di mana masing-masing, Kang Latif, itu menyatu dalam satu, tapi hakikatnya ada dua. Jadi ada sejarah kami yang menyatu satu jadi dua tadi, tapi ada sejarah aku masing-masing juga. Jadi satu sisi ada aku, sisi lain juga ada kami. Nah, relasi antara aku dan kami itulah cinta yang sejati sebetulnya, atau disebut sebagai cinta dewasa. Kan dalam cinta itu dua kekasih itu sama-sama menjadi subjek, sekaligus juga menjadi objek. Nah, itu love, gitu. Gitu Kang Latif. Sekarang kita cek aja, kalau ada konflik, kenapa cinta menjerumuskan? Ya tergantung. Tergantung apa? Tergantung di mana posisi cinta tadi. Apakah masokhisme, sadisme, atau integralisme? Begitu. Oke. Berarti itu yang paling tinggi tentu integralisme ya. Makasih. Betul. Seringkali ternyata orang itu kalau foto apapun gitu ya, foto keluarga atau apa, pengen seragam gitu, itu belum tentu. Belum tentu, Kang Latif. Belum tentu, karena boleh jadi itu sadisme atau masokhisme, Kang. Karena makanya kenapa kita kadang-kadang kaget ya, kok kayaknya baik-baik aja gitu. Nah itu belum tentu sampai ke tingkat integralisme gitu. Gitu Kang Latif. Oke. Itu cinta antar dua umat manusia. Nah, saya sekaligus kembali mengembalikan terkait dengan, kita kan ingin bahas filsafat juga dari sisi aktivitas sehari-hari. Saya senang sekali. Kalau sudah cinta, itu pada akhirnya mungkin rasa sakit atau rasa apapun itu terasa tetap nikmat. Misalnya tadi pagi, saya mau bertemu dengan Kak Ans, dari jam 4 tuh saya sudah membayangkan bicara tentang apa, saya sudah bersiap dan sudah gembira. Atau mungkin kalau saya misalkan ada sesi sharing dalam training, itu kalau saya lagi sakit, saya lagi enak badan, itu begitu saya berdiri depan kelas, karena saya happy to share to others gitu ya, wah itu tiba-tiba saya sembuh banget gitu ya, semangat. Tapi begitu saya ngasih materi juga, akhirnya capek lagi itu. Nah itu apakah karena cinta atau karena memang passion dan cinta menurut Kang seperti apa? Iya, kalau cinta itu struktur dasar manusia, Kang Latif. Kalau passion itu sebetulnya lebih kepada istilah teknis pragmatis, orang sebutnya passion. Tapi struktur dasarnya itu cinta. Dan sekarang cinta itu selalu ingin mendekatkan diri dengan yang dicintainya. Selalu begitu. Jadi hakikat cinta itu selalu begitu. Kalau dalam bahasa Sufi itu ya, Laron. Kenapa Laron itu kalau terbang itu mendekati cahaya matahari, cahaya lampu. Walaupun dia tahu ketika Laron mendekati lampu, dia hanya menemukan kematian. Itu cinta. Ya, kenapa seorang ibu, meskipun mungkin dia tidak tahu ada apa dengan anaknya, dia bisa bergetar hatinya, tiba-tiba merasa nggak nyaman, nggak enak, dan ada kejadian dengan anaknya. That's love. Itulah cinta. Ya, seseorang yang mau berjuang mati-matian. Sekarang bisa di Papua nih, lagi perang, ya, lagi betul-betul menghadapi perjuangan di sana. Itu juga cinta. Jadi cinta itu selalu berangkat dari apa yang disebut sebagai mendekatkan. Jadi ada unity. Nah, tetapi bedanya kan, kebencian itu sebaliknya. Kondisi hati manusia tanpa cinta itu benci yang muncul. Dan benci selalu ingin memisahkan. Ya, saya mau sedikit cerita nih Kang tentang Rumi, saya kutip. Rumi itu adalah simbolisasi dari cinta yang luar biasa.
Bahkan sekarang di Amerika, tokoh Islam, tokoh Muslim kebetulan yang banyak dirujuk ya di Amerika adalah Rumi. Dan Rumi ini ibaratnya itu ya filsuf cinta lah, itu Rumi. Karena Rumi diceritakan bagaimana beliau waktu itu jatuh cinta dengan gurunya yang seorang pengemis, namanya Shams At-Tabriz. Ya, jadi waktu itu Rumi sedang isi pengajian begitu, kemudian datang pengemis tadi, dan itu Rumi belum tahu kalau Shams itu adalah seorang guru yang luar biasa. Padahal Rumi juga udah jadi guru kan gitu kan. Tetapi akhirnya mereka jatuh cinta, dan jatuh cinta itu tentu bukan karena fisik. Mereka jatuh cinta karena merasa melalui Shams At-Tabriz Rumi bisa mengetahui cara mencintai Allah sebagai menciptakan. Makanya nanti Kang Latif di dalam studi filsafat, cinta ini macam-macam nih kajiannya. Contoh misalnya Plato. Kalau Plato itu mengatakan letak cinta di mana sih? Kenapa sih misalnya Kang Latif jatuh cinta nih? Misalnya jatuh cinta dengan bunga, jatuh cinta dengan seseorang, jatuh cinta dengan ilmu dan sebagainya. Kalau menurut Plato, karena sebetulnya cinta itu sudah ada di alam ide kita. Idea, ya. Jadi manusia itu kan ada dua nih, realitas ada dua. Ada sesuatu yang berubah, yaitu dimensi fisik, tetapi ada sesuatu yang tidak berubah. Tidak berubah itu adalah dimensi ideal tadi. Nah, dimensi ideal itulah lokus atau tempat daripada cinta itu. Makanya kenapa kita bisa mencintai, bahkan manusia itu punya kemampuan untuk mencintai sesuatu yang sebetulnya luka. Ini luar biasa loh. Bisa mencintai sesuatu yang sebetulnya melukakan hatinya. Makanya saya pernah menyebutkan, cintalah yang mampu mengeluarkan manusia dari hukum namanya stimulus respon. Hanya cinta yang mampu melakukan itu. Ya kayak kita kan Latif, kalau kita dibenci sama orang, kita bisa loh membalas bencinya dengan cinta, kan begitu. Mungkin Kang Latif ingat gak dulu cerita-cerita kan banyak ya orang-orang yang, kalau dalam konteks Islam misalnya ada Nabi Muhammad dulu bagaimana beliau dibenci oleh seorang perempuan Yahudi, tapi kemudian Nabi Muhammad selalu memberi makan kepada perempuan Yahudi itu. Tentu kebencian dibalas dengan cinta. Konteks modern juga kita tahu ya, di Afrika Selatan ada namanya Nelson Mandela, itu dipenjara puluhan tahun, tapi ketika lepas dari penjara dia malah mencintai orang yang memenjarakannya. Begitupun dengan Bunda Teresa atau Ibu Teresa dalam konteks Katolik ya. Bagaimana Bunda Teresa Kang Latif di Kalkuta, India, itu betul-betul beliau berani keluar dari kongregasinya untuk melakukan pelayanan dengan orang-orang yang kena sakit. Dan sekali lagi, Bunda Teresa kan contoh dari cinta. Kenapa kan? Mahatma Gandhi pun demikian ya, Mahatma Gandhi sama, Mahatma Gandhi pun sama. Mahatma Gandhi pun sama. Bahkan ada cerita menarik Kang Latif. Jadi Mahatma Gandhi itu sebetulnya orang dengan lawyernya itu ya, dengan studi hukumnya itu bisa jadi orang keren. Orang keren itu orang yang makmur lah. Istilahnya kalau naik apapun, beliau bisa di level atau di kelas nomor 1. Pernah dengar ya Kang Latif ya? Pernah di wawancara wartawan, Gandhi Anda kenapa sih kalau naik kereta kok kelas ekonomi lah gitu ya, kelas 3 gitu. Kalau di India kan masih strata sosial masih begitu. Kemudian Gandhi bilang apa? Loh, kalau ada kereta kelas 4, saya akan naik kereta kelas 4. Itu jawaban orang yang punya cinta. Dan sekali lagi Kang, ini bukan semata-mata cinta kepada satu atau dua orang, tetapi cinta kepada manusia sejagat. Bahkan orang kayak gini, cintanya bukan hanya manusia, termasuk binatang, termasuk tumbuhan, dan lain sebagainya. Itu cinta juga gitu. Full of love lah hatinya lah gitu. Yes, rekan-rekan yang baru bergabung ya, yang baru bergabung boleh join. Anda boleh menyatakan ini apa namanya, ini filsafat cinta saya. Ada kata-kata indah yang menurut Anda ini adalah jadi pegangan Anda untuk cinta. Boleh Anda kasih komen atau mau bertanya pun silahkan di kolom chat, silahkan. Nah ini saya akan coba untuk membahas, ini kan banyak orang terkait dengan misalkan cinta itu kan tadi Kang bilang cinta itu menyatukan, benci itu memisahkan. Lalu ada kepercayaan umum, lagi-lagi kan kita filsafat dari seorang awam. Apakah cinta itu harus memiliki atau cinta tak perlu memiliki? Nah, kira-kira tentang Kang seperti apa? Ini kan yang paling umum. Iya, betul. Iya, saya sering ada tuh, Kang, pertanyaan itu. Apakah cinta harus memiliki? Justru saya balik tuh pertanyaannya. Apakah dengan memiliki orang ada cinta? Gitu. Nah, ini kalau kita bisa menjawab pertanyaan itu, maka sebetulnya pertanyaan baliknya bisa kita ajukan. Tidak tentu juga, gitu. Artinya kalau misalnya kita memiliki, belum tentu ada cinta,
Maka sama halnya juga begitu. Jadi jangan kita beranggapan kalau kita ada cinta, kemudian memiliki cinta juga bisa terus-terusan. Belum tentu. Karena ini dua hal yang berbeda, Kang Latif. Jadi antara memiliki dengan cinta, itu dua hal yang berbeda. Banyak orang keliru. Misalnya, pokoknya kalau cinta saya mesti memiliki. Tetapi kita lupa. Kadang-kadang justru dengan memiliki, cinta atau objek yang kita cintai itu justru menjadi rusak. Hanya karena kita tidak tahu mencintai tadi. Makanya kalau menurut saya, Kang Latif, ini perspektif agak tasawuf sedikit nih ya, agak sufi sedikit nih. Maka sebenarnya tugas kita itu bukan dicintai sebetulnya kalau menurut saya, tapi mencintai itu. Dan kenapa kita fokusnya kepada mencintai, ya, bukan kepada memilikinya? Karena kalau kita bicara memiliki dalam konteks lebih general, lebih basic lagi, kita ini kan sudah ada yang memiliki, sang pemilik, Al-Malik. Allah itu yang memiliki kita. Dan tugas kita itu apa sih? Menyebarkan kasih sayang, menyebarkan cinta kepada siapapun, kepada makhluk manapun. Itu tugas kita sebagai manusia. Tapi kemudian kita misalnya berumah tangga, ada memiliki di sana, kemudian kita juga jadi guru, memiliki juga di sana. Itu jangan sampai kepemilikan itu membuat kemurnian cinta itu hilang. Itu yang paling penting. Karena banyak yang kemudian orang fokusnya kepada memilikinya, tetapi orang lupa kepada mencintainya. Begitu, Kang. Makanya kalau saya, menurut saya, yang paling penting itu kita fokus ke mencintainya. Pun misalnya kita mencintai dan memiliki, ya itu bagus. Tetapi saya ingin mengatakan hati-hati. Memiliki belum tentu memperkuat cinta, bahkan tidak jarang juga bisa menghancurkannya. Begitu. Jadi filosofi memiliki hati-hati karena memiliki lebih kepada ego sebetulnya. Tapi kalau kepada cinta, itu bukan ego. Dia lebih bersifat ingin membaginya, bukan ingin mengambilnya. Gitu. Itu Kang Latif. Wah, Kang Aan kok begitu? Ya, nggak begitu. Itulah cinta. Makanya sekarang buat kita semua, Kang Latif ya, kalau pingin cintanya tetap tumbuh ya, tentu nggak bisa kita cadalkan kepada apa yang kita miliki. Harusnya kepada sumbernya. Dari mana sumber itu datang? Kayak misalnya kan kalau di depan kita nih, ya kita yang laki-laki ya, ada perempuan 10 gitu ya, kemudian misal satu kita cintai yang lain tidak. Pertanyaannya, itu dari mana datangnya? Tentu bukan dari objek itu, ya. Tetapi ada cinta yang memang ditumbuhkan di dalam hati kita. Makanya tugas kita itu sebetulnya tadi, mencintai itu kan, Kang Latif. Tetapi sekali lagi, mencintai bukan semata-mata harus memiliki. Ya ini juga untuk saya sampaikan juga pada teman-teman, kalau ada yang jatuh cinta, kemudian juga tidak memiliki, itu tidak frustasi gitu karena itu. Ya kalau Anda jatuh cinta, ya Anda cintai aja terus. Tapi Pak, saya kan nggak memiliki. Kan cinta nggak mesti memiliki. Itu betul adanya. Gitu Kang Latif. Ya, yes, contoh yang tidak memiliki begini. Kang Latif, orang tua kita, itu dengan kita sebagai anaknya, cinta nggak? Kang Latif dengan putranya sekarang, cinta apa enggak itu? Tentu cinta kan? Tetapi kan cintanya Kang Latif dengan putranya, tidak mesti Kang Latif memiliki terus kan? Ada fase juga di mana Kang Latif cintanya itu mesti membebaskan putranya. Betul nggak? Dalam artian tidak bisa. Harus terus misalnya, tetapi ada fase, ada momen di mana cinta pun harus ngasih kebebasan atau pembebasan kepada yang kita cintai untuk melakukan perjalanan itu gitu. Betul. Karena pada ujungnya Kang, objek dari cinta itu kembali kepada sang maha cinta pada ujungnya. Makanya penting teman-teman kita itu mencintai apapun harus karena sang pencipta. Sebetulnya karena itu. Karena awalnya cinta dari Allah ya, nanti kita kembali kepada sang pemilik cinta itu. Yes. Sebetulnya gitu. Jadi kita itu seperti saluran kan. Jadi saluran, kalau dalam bahasa filsafat perennial itu, kita itu seperti saluran berkah cinta gitu. Alam diciptakan itu dengan cinta. Tetapi cinta yang bisa ngomong itu manusia. Jadi alam ini diciptakan dengan cinta. Tapi dari alam ini ada yang bisa ngomong dan merasakan cintanya, itu adalah manusia. Maka tugas manusia itu mengembalikan cinta itu nanti kepada sang pemilik cintanya. Gitu. Yes, wah luar biasa ini. Ini ada pertanyaan menarik Kang An. Ya boleh. Ya lagi-lagi tadi menarik ya, Eric Fromm juga bilang bahwasanya seringkali kita tuh terjebak pada yang namanya being love, kita ingin selalu dicintai. Ya. Lupa bahwasanya yang lebih utama adalah kita to love, untuk mencintai. Nah itu nanti sekilas kita akan bahas lagi kalau misalkan memang ini. Nah tapi menarik ada pertanyaan dari Kang Rangga Noviar. Ini dari Bengkulu Kang dia kan.
Nah, ada istilah cinta. Setelah cinta itu hilang, ada tertinggal rasa sayang. Nah, sebenarnya cinta dan sayang itu apakah hal yang sama atau berbeda, Kang? Iya, kita itu memang secara teknis seringkali tadi ya, ada pembedaan-pembedaan. Misalnya, nggak apa-apa lah cinta hilang, yang penting tetap sayang. Kalau bicara filsafat, filsafat itu bicara sekali lagi struktur dasar, fondasinya. Jadi apapun kita menamai itu, baik itu sayang, cinta, mahabbah, mawadah, rohmah, apapun yang kita namai di atasnya. Jadi itu adalah energi yang menyatukan. Ya, jadi kalau apakah sayang, apakah cinta, itu kan istilah-istilah lebih ke istilah teknis. Tapi kalau dalam filsafat, bukan fokusnya ke love tadi. Jadi cinta itu yang menjadi struktur dasar. Nanti bentukannya macam-macam itu. Jadi turunan dari struktur dasar tadi macam-macam. Atapnya, apanya itu macam-macam. Misalnya contoh, perhatian. Perhatian itu bukan semata-mata perhatian loh. Perhatian itu hanya tampilan luar saja dari pondasi dasarnya. Pondasi dasarnya itu tentu cinta. Ya, sayang juga sama. Itu tampilan saja. Tetapi kan bentuk di dalamnya itu cinta. Maka saya nggak setuju, Kang, kalau ada membedakan antara cinta dengan sayang misalnya. Nggak apa-apa sudah nggak cinta, sekarang udah makin sayang. Sebetulnya sayang itu fondasi awalnya atau sumbernya cinta juga gitu. Makanya kenapa di dalam kajian filsafat tidak ada filsafat sayang, ya ada filsafat cinta, karena dia yang menjadi struktur dasar dari manusia itu, yaitu love itu sendiri. Itu kan? Yes, keren. Nah ini ada juga pertanyaan orang awam atau umum ya, kita filsafat dari sisi orang awam. Nah seringkali, lo kalau gue tidak memiliki, ini kan tadi kan masalah cinta itu tidak mesti memiliki. Kalau gue tidak memiliki, berarti oh cinta gue bertepuk sebelah tangan dong. Nah bagaimana dalam kajian tentang filsafat cinta bertepuk sebelah tangan? Iya, betul. Yang itu saya lihat perspektifnya ego, Kang. Jadi perspektifnya aku saja. Yang dilupa adalah kita ini hidup dengan kesadaran diri. Ingat ini. Yes. Kita terbatas, kayak saya ini terbatas sama Kang Latif, karena kita punya fisik. Fisik saya sama fisik Kang Latif. Tapi ingat, kita itu punya kesadaran. Nah, kesadaran ini melalui fisik. Orang kalau diasah kesadarannya, maka lama-lama kesadaran itu menjadi kesadaran universal. Kalau sudah kesadaran universal, dia sudah tidak masalah. Kalau saya mencintai seseorang, apakah orang itu dimiliki yang lain tidak ada masalah. Kenapa? Karena sama-sama kalau ditarik kesadaran orang-orang itu akan ketemu juga di kesadaran universal, di kesadaran dunia, di kesadaran yang lebih besar lagi, gitu. Jadi tidak masalah. Sekarang kenapa ada peperangan sekali lagi? Itu kan akibat awalnya karena tadi ingin memiliki yang berlebihan, entah terhadap sukunya, terhadap bangsanya, terhadap partai politiknya. Itulah sumber peperangan. Banyak orang kemudian berantem, mohon maaf ya, saling bunuh segala macam karena cintanya ditolak. Itu kan memunculkan ego-ego di sana. Maka saya itu tidak mau terjebak kepada itu, Kang Latif. Di dalam filsafat, itu yang saya pelajari, selalu membebaskan tadi. Jadi tidak ada masalah. Mungkin teman-teman ingat nggak ceritanya Buya Hamka yang difilmkan, tenggelamnya kapal Panderwick. Itu orang banyak yang melihat hanya kisah seperti cinta romantisnya saja. Banyak orang lupa, sebetulnya kan Kang Latif kalau pernah nonton filmnya atau baca novelnya, ada Zainuddin, ada Hayati, kan gitu ya. Nah, Zainuddin ini falling in love ya, dalam konteks itu dengan Hayati. Tetapi Hayati ini ternyata menikahnya bukan sama Zainuddin, menikah sama Tengku Zainuddin, Tengku lupa saya namanya, orang kaya lah yang jelas. Walaupun kemudian Zainuddin juga jadi orang kaya kemudian, dan suaminya itu meninggal, Hayati pengen balik lagi sama Zainuddin tidak mau lah. Gitu. Nah, sebetulnya kenapa Hayati itu tidak jadi dengan Zainuddin? Karena Hayati ini simbolisasi dunia sebetulnya. Dan Zainuddin ini simbolisasi pecinta ilahiyah. Maka pecinta ilahiyah tidak bisa memiliki dunia sebetulnya. Apalagi yang membuat dirinya terkungkung hanya kepada cinta orang itu, bukan cinta pemiliknya. Wah, ini luar biasa Buya Hamka itu. Makanya buat saya yang belajar filsafat, wah ini dahsyat ini. Dan ternyata emang senada dengan tasawuf modernnya Buya Hamka. Di mana Buya Hamka mengatakan ya, kalau kita sebagai seorang salik ya, salik itu pejalan spiritual, ya, maka kita itu sebetulnya tidak bisa menambatkan hati kita kepada makhluk, hanya kepada Allah saja. Ini yang menyebabkan Kang Latif, bukan kita less commitment ya, bukan, itu yang keliru. Justru
orang kalau menambatkan hatinya kepada yang ilahi, maka dia bukannya less komitmen. Meskipun dia misalnya terluka dengan objek yang dicintainya, maka sejatinya dia tidak akan terluka. Karena dia melihatnya dengan kesadaran universal tadi. Kayak gitulah. Ini saya mungkin agak abstrak ya. Ini agak kurang awam nih Kang Latif. Tapi gini, kira-kira kesadaran universal itu begini. Kalau kita ke dokter Kang, disuntik ya. Kalau kita melihat dari perspektif tangan yang disuntik, itu sakit. Tapi kalau kita lihat dari kesadaran lebih besar lagi, bahwa itu untuk vaksin, maka nggak sakit. Itu maksudnya. Sama, kita jatuh cinta sama seseorang, kemudian tidak jadi, anggap itu ya, tidak memiliki. Tapi kita kalau melihatnya dari sisi aku, itu sakit. Tapi kalau kita tarik ke level universal, justru kita nggak sakit. Gitulah. Yes. Luar biasa ya. Jadi memang demikian. Mungkin kalau saya boleh coba bahasakan dengan sederhana, untuk bisa menyatukan, salah satunya adalah frekuensinya disatukan. Kalau kita mencintai yang maha kuasa misalkan, maka mau nggak mau frekuensi kita disamakan dengan frekuensi cinta yang maha kuasa itu seperti apa? Barangkali seperti itu ya kan? Iya Kang. Itu namanya kalau dalam konteks apa studi filsafat Islam misalnya, itu ada namanya tanasubul arwah. Jadi tanasubul arwah itu the connection of the soul. Jadi harus ada koneksi jiwa itu. Kalau bahasa orang sekarang sefrekuensi lah, itu harus nyambung gitu. Dalam artian dengan yang misalnya kita mencintai seseorang mencintai kita, itu frekuensinya mesti sama itu. Sama itu dalam artian harus sampai kepada level yang seharusnya sama. Biasanya konflik akan muncul memang kalau levelnya berbeda Kang Latif. Jadi yang satu ya itu, yang satu sangat duniawi banget begitu ya. Yang satu ilahi banget tuh nggak akan cocok gitu. Mau dibolak balik juga nggak akan cocok. Tapi akan cocok kalau dua-duanya mengarah kepada satu titik yang sama. Makanya ada yang mengatakan, ya cinta juga harus objeknya ke sana gitu, kepada yang ilahi. Supaya apa? Supaya sama-sama kedua-duanya itu berjalan menuju satu titik tadi. Nah yang menjadi konflik itu ketika nggak ada titik di ujung sana Kang. Yang ada itu di ujung sini. Akhirnya ada dua titik. Itulah penyebab konflik sebetulnya. Yes. Dan sesungguhnya manusia kan sangat berbeda-beda ya kan ya. Artinya manusia ciptaan memang cintanya itu berbeda. Walaupun pada akhirnya ada yang menyatukan, misalkan cinta itu akhirnya ya menyatukan. Nah kira-kira ada tips dan trik nggak buat ini? Bahkan juga pendengar kita mungkin agak sedikit screening, artinya banyak ya dari mulai paling awam sampai yang sangat mungkin sudah sangat dewasa. Kira-kira, nah bagaimana mencoba untuk menyatukan perbedaan? Kan tadi kan cinta itu menyatukan, benci itu, tapi kan kita cintanya berbeda kan? Bagaimana coba saya ini menyatukan cinta saya atau bagaimana supaya ada kesatuan cinta dan frekuensi yang sama? Iya, ada satu istilah Kang, itu kalau di dalam istilah bahasa Inggris itu namanya values. Jadi values itu nilai-nilai. Sebetulnya cinta itu akan kuat kalau yang diperlukan itu nilai-nilainya. Misalnya gini, cinta itu kan fondasi dasar. Nah supaya kokoh, maka harus ada values tuh yang disepakati sama-sama. Kayak misalnya values itu apa? Values itu misalnya masalah hormat menghormati. Itu values itu. Toleransi, itu values. Jadi kalau itu ditumbuhkan, maka insya Allah Kang Latif itu bisa bagus. Cuma masalahnya adalah kadang-kadang cintanya betul fondasinya, tapi kemudian tidak diikuti oleh values atau nilai-nilai. Yang ada adalah misalnya komunikasi yang tidak berimbang, atau ada istilahnya itu komunikasinya itu violence communications. Komunikasinya itu barbar lah kalau bahasa sekarang. Bahasa ragunan sering keluar misalnya itu. Nah kalau itu yang terjadi tentu tidak ada values di sana. Maka penting sekali kalau ingin awet apapun harus ada values-valuesnya. Dan values itu Kang Latif itu bersifat imaterial. Ini saya jelaskan nih. Values itu bersifat imaterial. Ini juga untuk menjelaskan kenapa ya teman-teman kalau kita lihat kan ada orang kaya banget gitu, hartanya banyak tapi kok malah berantem terus, hidupnya kayak nggak happy, gitu ya. Kok cintanya gimana sih? Nah sekali lagi values itu beyond material things. Maka nggak bisa kita merujuk values itu kepada material. Karena apa? Karena values itu juga sesuatu yang memang bersifat sangat idealistis, bersifat sangat teis ya, sangat ilahiyah begitu. Dan itu hanya mungkin akan tumbuh kalau cinta kita pun diarahkan kepada realitas ilahiyah tadi. Maka akan muncul banyak nilai-nilai. Itu saja Kang. Kalau nilai-nilai ditumbuhkan, maka akan berjalan dengan baik.
Karena menjadi susah kalau kita bicara, wah ini hartanya mesti banyak. Ya, nggak juga. Karena cinta itu nggak jaminan ya Kang ya. Mesti, oh ya satu lagi Kang, banyak orang yang merasa begini. Ya pokoknya nanti deh, saya harus jadi sesuatu dulu baru saya punya cinta. Nggak bisa begitu. Makanya cinta itu harus ditumbuhkan dari sekarang. Dengan siapapun, dengan apapun. Dan sekali lagi bicara cinta kan tidak spesifik hanya romance love ya. Hanya bicara mengenai cinta romantis dua pasangan. Sebenarnya bukan hanya itu. Kalau dalam konteks filsafat, termasuk cinta kepada tumbuhan, cinta kepada hewan, itu juga itu menjadi hal yang dibahas begitu oleh filsafat. Yes. Jadi kalau saya kan juga mengembangkan culture di perusahaan, maka benar kalau kita lihat ini seperti gunung es, sebenarnya value itu yang menyatukan dan yang mengikat semua orang itu sebenarnya value, dan value itu berada paling bawah dan porsinya sangat besar dan itu pada kesadaran. Dan seringkali kita terjebak pada yang namanya artefak. Artefak itu apa? Artefak itu ritual yang kita lakukan. Misalkan kalau lu nggak ngucapin ulang tahun pada gua, ya lu nggak cinta gua dong. Atau misalkan bentuk cintanya kalau nggak ngasih bunga di saat Valentine atau apa, itu tidak cinta dan lain sebagainya. Akhirnya alat ukurnya orang banyak menilai kepada hal yang fisik, sehingga melupakan sebenarnya ada value lain. Nah, kira-kira seperti itu ya Kang? Iya persis Kang, itu Kang. Makanya tadi Kang bertanya gimana sih cara melampaui perbedaan-perbedaan tadi? Karena kita kan sejatinya berbeda juga, betul. Berbeda dari sisi kalau di filsafat itu aksidennya. Aksiden itu sifat yang menempel kepada substansi. Substansi itu cinta itu. Jadi cinta itulah substansinya. Aksiden itu yang nempel. Aksiden itu bisa diganti-ganti Kang. Tapi cinta itu nggak bisa. Makanya saya sampai sekarang yang terpenting ditumbuhkan dimanapun adalah cinta. Tapi kalau nanti Kang Latif kita ngomong manajemen ya Kang ya. Kan kadang-kadang kan manajemen ini bicara mengenai sistematisasi ya. Bicara mengenai aturan, bicara mengenai rules. Tapi yang nggak boleh lupa, ini kalau ada teman-teman dari perusahaan, bahwa manajemen itu disusun, yang kita susun itu objeknya manusia. Itu yang nggak boleh lupa. Artinya nggak boleh manajemen yang ada itu malah mengangkangi nilai-nilai universal dari manusia, yaitu cinta itu sendiri. Kan ada aturan yang kita buat, tapi nggak ada respect di sana, tidak ada kasih sayang di sana. Menurut saya itu aturan mesin. Sedangkan manusia nggak begitu. Manusia membuat manajemen, membuat sistem, justru sekali lagi untuk terus spreading the love. Jadi bukan sebaliknya, gitu. Yes. Seringkali juga begini ya, tadi banyak orang, nih gue pokoknya kaya dulu, sukses dulu, baru setelah itu ya pasti akan bisa langsung mudah jatuh cinta sama gue. Artinya seringkali orang bilang uang bisa membeli segalanya termasuk cinta. Nah, kira-kira gimana tanggapan terkait dengan hal itu? Tadi kan, oh ternyata memang akhirnya apakah seperti itu kan? Iya, kalau orang datang kepada kita karena cinta, maka siap-siap juga kita ditinggalkan orang karena cinta. Itu penting lah teman-teman. Jadi hati-hati dengan itu. Ada orang mengatakan, saya kaya dulu deh. Kalau kaya saya bisa membeli semuanya. Betul. Dan silakan tonton itu. Banyak tontonan yang bisa kita lihat. Orang bisa juga berpisah karena cinta. Karena uang. Maka hati-hati. Kalau saya sih lebih fokusnya ke nilai-nilai. Jadi kalau bicara nilai itu nggak harus kita ada uang. Orang yang punya nilai, Kang Latif, uang itu akan ikut kepada orang itu. Ya. Tetapi orang yang punya uang, belum tentu orang yang punya nilai mau ikut. Itu masalahnya. Maka sebisa mungkin kembangkan values, kembangkan nilai-nilai. Saya ini sering curhati mahasiswa nih, Kang Latif nih. Waduh, Pak An, saya ini gimana ya? Waduh, saya tuh susah banget nih. Dapat pasangan gitu ya, deket sama orang susah gitu. Apa saya karena miskin ya? Wah, saya bilang nggak begitu, enggak. Kamu kalau merasa susah, satu aja, temukan nilai-nilai. Karena kalau kamu punya nilai-nilai, maka orang yang dekat dengan kamu adalah orang yang juga punya nilai-nilai. Dan kalau orang yang dekat sama kamu, orang yang punya nilai-nilai, maka kamu tidak akan terlalu banyak beban dalam hubungan apapun. Saya bilang gitu, oh gitu ya Pak, wah jadi semangat tuh. Yes. Saya sampai sekarang itu masih ingat ada satu filsafat cinta yang saya tetap pegang. Dan bahkan saya bikin foto 3D dengan menggunakan satu kata itu. Cinta itu walaupun, bukan karena. Saya mengutip dulu kajian filsafat kita tentang filsafat Perancis, saya nggak tahu, Amour mon Party atau apa gitu bahasa. L'amour n'est pas passé, Mas Marguerite. Mas Marguerite.
Nah, cinta itu walaupun bukan karena. Kalau kita cinta karena dia kaya, suatu saat dia tidak kaya, maka cinta kita akan hilang karena cintanya karena kaya. Kalau kita cinta karena dia cantik atau karena dia ganteng, suatu saat kapan sih kita bertahan untuk kegantengan atau kecantikan kita? Suatu saat pasti akan hilang. Tapi cinta itu tanpa pretensi, artinya ya saya cinta kamu walaupun kamu ini, walaupun kamu itu, dan walaupun gimana kan tanggapan terkait? Iya, persis. Ini sebetulnya mengkonfirmasi apa yang tadi Plato sampaikan di awal. Kan ada dua dunia. Ada dunia yang tetap, yang nggak berubah. Ada dunia yang berubah. Nah, dunia yang berubah itu dunia material. Dunia tetap, itu adalah dunia cinta tadi. Jadi artinya, atau dunia nilai-nilai. Kalau kita cinta karena, itu berarti karena material biasanya. Iya kan? Jadi cinta karena ini, itu pasti akan berubah. Maka kalau kita cinta ingin kuat, maka yang dipegang itu values-nya. Karena kalau dengan values, itu tidak ada yang berubah. Values itu everlasting, tidak akan berubah. Maka siapapun kita, sampai level manapun kita, kalau ingin cintanya itu sehat, ingin cintanya itu baik, tentu ya harus dibalut dengan nilai-nilai tadi. Gitu. Itu kan Latif. Makanya kenapa tadi istilah Perancis tadi, saya juga pernah membaca itu kan, itu betul sekali. Jadi kalau cinta itu tepat, cinta itu benar, maka berangkatnya itu bukan karena. Bukan. Karena kalau udah karena, yang karenanya hilang juga cintanya kan gitu kan. Tapi walaupun ya nggak masalah gitu. Walaupun dia nggak punya, walaupun dia banyak kurangnya, ya tetap cinta gitu. Itulah yang disebut sebagai cinta yang lebih tinggi lagi. Bahasa Plato demikianlah, Kang. Yes. Apakah cinta perlu dibuktikan, Kang? Dan seperti apa pembuktian cinta? Iya, kalau Erich Fromm bilang pembuktian cinta itu sederhana, perhatian. Oke. Jadi caring, itu care itu apa? Perhatian. Itu bentuk cinta. Dan perhatian itu kan juga bentuknya macam-macam ya. Perhatian itu misal dengan hanya menanyakan apa kabar, itu bentuk perhatian. Ketika kita dengar dia sakit, kemudian kita coba membantunya, baik kelihatan maupun tidak, itu perhatian. Kita mengirimkan doa, itu perhatian. Jadi itu sebetulnya. Jadi kalau tadi Kang Latif bertanya demikian, ya apa ya perhatian tadi? Ya, misalnya saya pimpinan nih, kan biasa seorang pimpinan itu akan diketahui mencintai bawahannya atau tidak kan di saat bawahannya sedang kesulitan, Kang Latif. Betul nggak? Ini cinta nggak sih ke saya sebagai bawahannya? Itu di saat memang punya cinta tadi, di saat perhatian. Bawahannya sakit, dia telepon, kamu sakit apa? Bawahannya ada rumahnya rusak atau apa? Dia datang, dia betulkan, dia kirim sesuatu. Nggak harus mahal. Bentuk perhatian. Nah, itulah cinta, Kang. Jadi, yang paling penting sebetulnya materialisasi dari cinta tadi ya bentuknya perhatian. Gitu. Itu yang terpenting. Anak juga sama. Anak itu kan merasa dicintai itu kalau ada perhatian dari orang tuanya. Saya pernah menemukan kasus, Kang Latif, ada anak-anak yang merasa tidak dicintai oleh kedua orang tuanya hanya karena tidak ada perhatian. Gitu. Jadi perhatian itu penting. Orang tuanya ya. Iya betul, tetapi dalam artian perhatian itu tadi tidak ada atensi yang lebih daripada itu gitu kepada anaknya tadi. Jadi nggak nyentuh ke hati lah gitu. Biasa kalau perhatian itu pasti akan sampai juga ke hati gitu. Dan kalau udah bicara perhatian kan relatif kan tidak harus, sekali lagi tidak harus karena saya memiliki, saya memperhatikan. Enggak lah. Kalau itu yang berlaku, logika itu bahaya sekali. Jadi dibaliknya begini, wong orang yang nggak saya miliki aja saya perhatikan, apalagi yang dimiliki, begitulah kira-kira lah. Jadi harusnya dibalik ya. Jadi jangan hanya ke memilikinya, tapi toh semua manusia saya perhatikan kok, apalagi dia kan gitu. Jadi cinta perhatian tidak perlu dengan sesuatu yang mahal, bahkan non budget perhatian itu bisa mengucapkan terima kasih, kemudian kita tersenyum, kita juga peduli ketika dia sedang kelihatan susah dan lain sebagainya ya kan ya. Iya, ada buku Technical How, Kang, judulnya itu The Power of Appreciation. Jadi kekuatan apresiasi. Itu kan kekuatan perhatian sebetulnya. Yes, itu betul. Dengan mengucapkan terima kasih itu luar biasa. Misalnya kita nih membantu seseorang, kemudian orang itu makasih Pak. Hanya dengan ucapan itu udah cukup gitu. Jadi maksud saya penting sekali menumbuhkan budaya apresiasi tadi, karena budaya apresiasi itu akan tumbuh karena basicnya adalah cinta itu emang kuat.
Tapi kalau ada di suatu lembaga, di suatu organisasi, budaya apresiasinya itu sangat tidak tumbuh, itu biasanya karena fondasinya itu sedang terganggu lah. Ada problem dengan fondasi dasarnya tadi. Artinya ya cintanya lagi problem lah begitu. Maka tidak tumbuh tuh apresiasi, tidak tumbuh yang lain-lainnya begitu. Dan itu betul Kang Latif, tidak mahal kok, tidak mahal. Maka yang penting ya tadi perhatian. Ini contoh perhatian begini, misalnya Kang Latif nih jadi pembicara di mana ya, saya lihat posternya. Saya cuma mengatakan, Kang, hebat. Cuma bilang hebat atau jempol saja di Facebook misalnya, atau di Instagram, itu sudah jadi bentuk perhatian. Merasa, oh, saya diperhatikan. Itulah tanda dari cinta, itu juga perhatian. Dan itu nggak mahal. Yes, setuju. Dan tidak perlu budget hal itu. Sebenarnya cinta itu lagi-lagi beyond materi. Nah, pada akhirnya, lagi-lagi cinta itu adalah fondasi dasarnya. Lalu bangunannya adalah perhatian, bahkan mungkin akhirnya yang terlihat orang itu adalah mungkin hanya ujung-ujungnya saja, dan itu belum tentu dia melakukan itu, belum tentu didasari dengan fondasi yang cinta, kan? Iya, betul. Ingin mencari perhatian saja atau ingin mencari image diri saja bahwa dia mencintai. Betul, gitu, kan? Betul. Saya kan punya sedikit cerita, Kang. Saya pernah suatu kali saya sedang jalan-jalan di Gambir ya. Saya pulang dari Cirebon gitu. Tiba-tiba saya dihadang, ada 10 orang menghadang saya, Kang. Gede-gede badannya. Tahu-tahu teman-temannya yang 9 ini hormat komandan. Oh, ternyata ini ke polisi nih ternyata. Nah, yang satu orang ini, yang komandannya itu datang ke saya. Kemudian, Assalamualaikum kakak, cium tangan. Dan dia bilang, kakak ingat saya enggak? Waduh, saya kaget. Dan dia bilang, kok bisa ya? Saya agak lupa ini siapa gitu. Ternyata ini adik kelas saya dulu, Kang Latif, waktu kita di pesantren. Kebayang, itu udah puluhan tahun nggak ketemu saya. Dan masih ingat. Pas saya pikir-pikir, apa yang saya lakukan ya? Wah, karena waktu nyantri, saya nggak punya juga uang banyak, nggak punya macam-macam, dikasih juga enggak gitu. Oh, saya baru ternyata dulu waktu santri, saya itu menjadi pendengarnya dia curhat. Jadi ada dia curhat, saya dengerin. Tugas kita cuma ngedengerin doang. Tapi karena dia merasa didengarkan, perhatikan ya, merasa didengarkan, itu nggak dilupakan loh. Saya kaget, oh iya ya, ternyata ya bentuk perhatian itu nggak, sekali lagi nggak harus yang macam-macam ya, hanya karena kita merasa didengarkan saja, itu bentuk perhatian. Itu Kang, jadi ya ayolah kita lakukan hal yang the good things. Jadi, dan saya yakin Kang Latif, kalau dunia ini masih ada dimensi cinta yang tadi kita ceritakan, insya Allah dunia ini masih lama lah kiamatnya lah. jadi kiamat itu datang kalau dimensi cinta-cinta tadi sudah hilang lah gitu. Nah, kayak pandemi sekarang ini kan juga harus kita baca dari kacamata cinta sebetulnya. Cinta Allah kepada kita sebagai makhluknya, karena boleh jadi juga banyak ketidakseimbangan dalam hidup ini yang tidak bisa disembuhkan kecuali oleh evaluasi massal yang dilakukan langsung oleh Allah Sang Pencipta kita. Gitu ya. Saya tanpa bukan berarti tidak respect kepada mereka yang sudah meninggalkan kita, tetapi saya ingin kita melihatnya dari sisi itu, dari sisi cinta Allah kepada makhluknya, supaya kita bisa tetap sabar dan tetap optimis. Gitu. Yes. Termasuk juga semua masalah yang ada di bangsa kita, apakah itu keterpecahan ataukah itu konflik antar suku, agama, dan ras dan lain sebagainya, adalah karena bangunan fondasi cintanya barangkali kurang kokoh, atau penerapan atas fondasi cintanya itu sedang terdegradasi barangkali, itu ya kan ya? Ya, persis sekali Kang Latif, persis sekali. Karena dulu saya senang sejarah Kang, makanya di belakang saya banyak buku sejarah itu. Bagaimana dulu misalnya Bung Karno berjuang, bagaimana Muhammad Hatta berjuang, Sultan Syahrir berjuang. Ini kan orang-orang yang sekali lagi punya cinta besar terhadap bangsanya. Kenapa mereka walaupun berdebat keras ya di forum, tapi kemudian mereka bersepakat dalam beberapa hal, itu sekali lagi didorong oleh cinta tadi gitu. Nah, ketika dimensi cinta itu hilang dalam kebudayaan bangsa kita, itu sumber konflik. Akhirnya orang ngomong perbedaannya. Misalnya perbedaan itu begini, saya agama Islam, kamu agama Kristen, kamu agama Hindu, Buddha. Akhirnya yang muncul itu, saya orang Sunda, kamu orang Jawa, kamu orang Padang, kamu orang Papua. Yang muncul akhirnya isu-isu rasial semacam itu gitu. Padahal kalau basicnya itu cinta, yang tadi Kang Latif bilang, kutipan pengadis tadi, kalau sudah cinta bukan karena, tapi walaupun, ya nggak apa-apa, boleh kita berbeda suku, tapi kita satu bangsa, bangsa Indonesia. Jadi ide tentang bangsa Indonesia itu basicnya juga cinta, Kang. Yes. Lagi-lagi, sahabat semuanya, cinta itu menyatukan, benci itu
memisahkan. Kalau kita sudah punya filosofi cinta yang hakiki, maka kita akan bisa menghadapi semua problem yang ada di dunia ini dengan lebih tenang, dengan lebih happy, dan juga dengan segala sesuatu yang pastinya akan berending dengan kebahagiaan. Barangkali itu kan hampir ya, betul. 1 jam kita ternyata. Nggak terasa ya? Nggak terasa. Kayaknya ini bakal ada episode berikutnya terkait dengan cinta. Suatu kita akan bahas lagi filsafat cinta. Kita sudahi dulu kan terkait dengan filsafat cinta. Siap. Terima kasih banyak. Barangkali ada penutup sebelum kita akhiri live Instagram ini, barangkali terkait dengan cinta. Iya, yang jelas gini Kang Latif, apa yang kita lakukan dengan tradisi setiap Jumatan pagi ini hal yang bagus untuk menjaga nalar sehat kita. Kalau saya menyebutnya, fisik ini butuh makanan, yaitu makanan nasi dan lain sebagainya. Tetapi jangan lupa, jiwa kita juga butuh makanan. Nah, kajian-kajian semacam ini, aku yakin, ini adalah kajian-kajian yang cocok untuk makanan batin kita. Maka menurut saya, Kang Latif, kalau kita cinta dengan diri sendiri, cinta dengan hidup ini, cinta dengan Allah, maka kita harus lanjutkan kajian semacam ini. Karena ini adalah vitamin jiwa kita. Bukan fisik kita, tapi jiwa kita. Dan ingat, kalau jiwanya sehat, fisiknya juga sehat. Yes, gitu kan? Jadi, rekan-rekan semuanya, terima kasih banyak atas yang sudah bertahan sampai saat ini. Nanti kalau ternyata, ada kesibukan, saya harus bersiap pergi ke kantor, belum sempat nonton, Anda bisa pantengin di IGTV kita, dan juga nanti akan saya submit di channel YouTube saya, Pondok Harmoni, dan juga akan menyebarkannya. Terima kasih, Kang. Nah, dan terima kasih, Kang Latif. Yang akan kita sama Kang Aan, nanti bocorannya nanti Anda bisa lihat IG saya, @abdulatifku, atau IG-nya Kang Aan, @andrukmana1. Kira-kira tema minggu depan apa? Ya, tema minggu depan apa? Kita akan bahas tentunya filsafat dari sisi orang awam, filsafat yang coba kita kebumikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Kang Aan, terima kasih. Terima kasih Kang Latif. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Terima kasih. Terima kasih. Ya.